Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dan Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Ada yang baru lagi nih. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bersama Purbaya, Bapak Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya, sikat-sikat lagi. Beliau sikat mafia energi di PLN dan Pertamina. Beliau berkata, tidak ada yang kebal hukum di bawah kepemimpinan beliau. Ayo kita lanjut simak lagi. Saya katakan saja, tidak baik. Tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Nggak tahu malu. Dablek. Tahu malu. Dablek. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Paten kali Bapak Presidenku, tegas. Kalau nyablek berhenti saja, banyak yang mau gantiin. Dengerin tuh bapak-bapak yang terhormat, yang sekarang kerjanya nggak serius. Banyak yang mau ganti Pak, tenang aja. Hati-hati loh, hati-hati loh. Sekarang Bapak Prabowo semakin tegas. Beliau nggak mau BUMN rugi lagi. Kita simak lagi. Monopoli listrik, utang menumpuk, direksi PLN bergaji 277 juta per bulan. Ini bisa kalian baca, bisa kalian pause video aku di sini. Tapi yang mau aku highlight di sini adalah berdasarkan laporan keuangan, rata-rata gaji pokok direksi mencapai sekitar 270 juta per bulan. Sementara bonus tahunan bisa mencapai 19 miliar per orang. Jika di total, satu direktur bisa mengantongi lebih dari 23 miliar per tahun. Gila. 23 miliar per tahun. 23 Wah, BUMN ini miliar. gila ya. Gila. Terus katanya PLN itu kan utangnya banyak ya. Terus aku searching lah. Kalian searching aja utang PLN 2025. Utang PLN per Juni 2025 adalah sebesar 734,26 triliun. 734 triliun. Meningkat dari 711 triliun pada akhir 2024. Jadi selama 6 bulan itu tuh udah 23 triliun defisitnya. Maksudnya itu utang gak kebayar, tapi malah makin nambah. Utangnya makin nambah, tapi direksi-direksi itu bisa dapat gaji 23 miliar per tahun. Istilahnya kalau 6 bulan itu kan 11,5 miliar. Jadi itu udah 11,5 miliar buat gaji para direktur-direktur itu semua. Sekarang gini ya, Bes. Maksudnya PLN hutang itu tuh gimana ya?
gini loh, rumah aku tuh listriknya kan pakai token ya. Yang mana Ya, itu tuh rumah nggak bisa jalan kalau tokennya habis. betul. Bahkan sebelum tokenku habis, udah aku isi ulang gitu. Kalau nggak aku nggak punya listrik dong di rumah. Maksud aku tuh sebagai pelanggan tuh bayarnya lebih dulu. Nggak terima on time lagi. Lebih dulu aku bayar supaya aku dapat listrik gitu loh. Dan maksudnya tuh tiap bulan aku bayar itu listrik. Nggak ada keterlambatan loh dari aku tuh. Tapi apa kadang listrik suka mati, suka pemadaman. Tapi aku nggak pernah telat loh Ya, bayar. aku Terus aku juga. tuh, kita tuh sebagai rakyat tuh nggak pernah utang bayar listrik. Kalau Betul, kan betul. Ini loh, ini yang aneh. Kok bisa? Kok bisa perusahaan yang monopoli, yang dagangannya pasti laku, kok bisa rugi, kok bisa hutangnya banyak? Sekarang kita pikir pakai logika. Kita semua, hampir semua rakyat Indonesia, kalau masang listrik pasti pakai PLN, nggak ada saingannya. Kok bisa rugi? Gimana hitung-hitungannya? Terus dari datanya mbaknya tadi, gajinya itu loh, wakeh banget, paten banget gajinya. Entah gaji, entah tunjangan, itulah yang dia dapatkan. Tapi PLN-nya rugi, kok iso? Loh, ayo, ada apa? Ayo, ini nanti Bapak Prabowo pasti beresin. Awas, hati-hati, gak bisa tidur tenang lagi. Diganti loh, hati-hati loh. Sekarang Bapak Prabowo punya Menteri Keuangan yang sangat jos. Beliau Bapak Purbaya dengan gaya koboynya siap sikat mafia-mafia nakal yang bermain, yang nyuri uang rakyat. Jadi hati-hati loh. Oke? Kita simak lagi, kita cari lagi. Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Siap. Kan mereka ngejek Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Lu jangan nantang gue. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Siap. Yang kemarin, yang tahun lalu, yang puluhan tahun lalu sudah mencuri uang rakyat, sekarang siap-siap, kata Bapak Prabowo. Bukan kata saya. Siap-siap dipanggil. Gak bisa tidur tenang. Kapokmu kapan? Sekarang bingung kan? Sekarang Indonesia, rakyat Indonesia punya presiden yang berani, yang paten. Jadi jangan main-main lagi. Mungkin ini karma. Uang rakyat kamu makan, kamu habiskan buat keluargamu. Sekarang kamu akan dikejar-kejar oleh penegak hukum. Hidupmu tak akan tenang. Makasih Bapak Prabowo. Semoga Bapak Presiden sehat selalu. Semoga amanah agar bangsa Indonesia bisa sejahtera. Dan saya kasih peringatan ya. Para birokrat kalau masih ngotot
mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua. Markup barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali. Ya. Jangan kira saya tidak tahu. Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat, bersihkan aparatmu semuanya itu. Bersihkan. Kita butuh setiap rupiah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan guru-guru, untuk kepentingan perbaikan sekolah. Kita butuh itu semua. Jangan mencuri uang rakyat. Jangan mencuri uang rakyat. Tuh, dengerin tuh. Peringatan keras dari Bapak Prabowo. Sebelum dijemput, uang negara yang dikorupsi, kalau diberikan ke rakyat, pasti ekonomi berputar. Pasti pendidikan tambah bagus. Nggak ada lagi nih jembatan putus yang membuat anak-anak di desa terpencil harus menyeberang, bertaruh nyawa hanya untuk bersekolah. Hati nuraninya di mana? Ya. Bapak Prabowo juga bilang, bersihkan dirimu. Bersihkan dirimu sebelum dijemput jam 3 pagi. Oke. Semoga Bapak Prabowo berhasil menghilangkan koruptor-koruptor dari bumi Indonesia, biar rakyat Indonesia sejahtera, biar rakyat Indonesia bahagia. Nggak ada lagi stunting, sekolah gratis, nggak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena nggak punya biaya, gitu loh. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Video ini bukan cuma soal berita, tapi soal perlawanan kita sebagai rakyat kecil yang sudah lelah diperas. Para pejabat bersih seperti Bapak Prabowo dan Bapak Purbaya sekarang lagi diserang habis-habisan dengan fitnah dan lobi-lobi politik karena mereka berani menyentuh piring nasi para mafia. Kalau kita diam, mereka yang tulus bekerja buat kita akan tumbang sendirian. Jadi saya minta tiga hal dari semua penonton. Tekan tombol like dan subscribe sebagai tanda kalian berdiri di barisan rakyat yang anti korupsi. Biar apa? Biar algoritma YouTube tahu kalau video perjuangan ini harus dilihat jutaan orang. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau media sosial kalian. Kita harus bangunkan tetangga dan saudara kita kalau negara ini sedang dibersihkan. Oh ya kawan-kawan, absen di kolom komentar sekarang juga. Tuliskan dari kota mana kalian berasal. Mari kita tunjukkan kalau rakyat dari Sabang sampai Merauke bersatu mendukung pembersihan mafia energi. Kawan-kawan, tahu nggak kenapa Bapak Prabowo sangat keras dalam kasus ini? Karena beliau paham bahwa selama PLN dan Pertamina masih menjadi sapi perah bagi segelintir oknum, maka Indonesia tak akan sejahtera. Tanpa pembersihan total, anggaran negara sebesar apapun akan habis ditelan tikus-tikus ini. Jadi kita sebagai rakyat harus bersatu, jangan mau diadu domba, jangan termakan hoak-hoak murahan yang menjelek-jelekan pemerintah. Percayalah, pemerintah masih ada pejabat-pejabat yang bersih, yang tulus kerja untuk rakyat. Bayangkan kawan-kawan, jika Indonesia bebas dari korupsi, pasti akan banyak sekolah-sekolahan yang akan dibangun. Akan banyak puskesmas-puskesmas di desa terpencil yang akan dibangun. Itu akan membuat rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Tapi jika korupsi masih mendarah daging di Indonesia, maka Indonesia akan defisit anggaran. Lah,
Kalau Indonesia defisit anggaran, pasti pembangunan akan terhambat. Dan kita sebagai rakyat pasti akan dicekik oleh pajak-pajak yang nggak masuk akal. Oleh karena itu, mari kita bersatu, kita bersuara, kita dukung pemerintahan yang bersih, yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Saya sebagai rakyat kecil masih percaya bahwa pemerintah ada pejabat-pejabat yang masih tulus. Dan saya berdoa semoga Bapak Prabowo diberikan kesehatan. Dan semoga Bapak Prabowo diberikan kekuatan agar bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena kenapa? Kalau koruptor itu cuma di penjara, sama aja bohong. Apalagi penjaranya cuma sebentar. Terus di penjara dapat fasilitas yang mewah, sama aja bohong. Para koruptor harus dimiskinkan. Jadi dia kehilangan powernya. Dan kalau bisa uangnya kembali ke negara dan diberikan ke rakyat. Entah dalam fasilitas umum, sekolah gratis, kalau bisa ya BBM-nya juga gratis. Siapa tahu bisa. Ya udah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan curhatan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus kawal pemerintahan yang bersih, terus suarakan kebenaran. Terima kasih dan dukung channel ini, jangan sampai tumbang. Channel ini saya buat untuk rakyat kecil seperti kita ini bersuara. Bersuara dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Sampai bertemu di video berikutnya. Merdeka!